G Podcast episode ke-8. Kali ini kita akan mereview Kakegurui live action selengkapnya di G Podcast. Halo, selamat datang di G Podcast episode ke-8. Kali ini kita akan membahas yang belum pernah dibahas di G Podcast, yaitu tentang dorama. Jadi dorama yang kita akan mereview dorama bersama bintang tamu kita. Halo. Halo semuanya. Boleh perkenalkan diri dulu, silahkan. Oke, nama gue Firdaus Andi Saputra. Dan biasa teman-teman gue panggilnya Aus. Gue movie enthusiast. Sering banget nge-review film. Dan ya, it's me. Oh ya, gue tinggalnya kebetulan di Semarang. Oke. Kalau kalian kepo, nama Instagram gue di @ahaus_hs atau @ahauss_hs. Oke, makasih. Oke, jadi kita datangkan orang yang suka nge-review film nih, tepat sekali. Jadi kita bakal nge-review Kakegurui live action nih. Jadi Kakegurui live action itu udah ada 2 season ya. Yeah. Season pertama dan season kedua. Kita akan keseluruhan dan nanti juga bakal ada movie-nya. Kita langsung aja ya review. Mungkin pertama kita dari ceritanya. Jadi ceritanya itu bercerita tentang tentang sekolah sekolah umum gitu ya. Sebelum sekolah umum. Kakegurui itu apa? Jadi Kakegurui itu merupakan adaptasi dari manga series dan anime series dengan judul yang sama. Nah, langsung ke sinopsisnya. Sinopsisnya jadi tentang sekolah yang suka judi gitu anak-anaknya. Ya, sekolah yang terkenal dengan judi lah istilahnya kayak gitu. Ya, terus main karakter mereka adalah seorang penggila judi. Jadi main karakter mereka itu datang pindahan dari sekolah yang lain, dan ternyata si main karakter kita ini adalah seorang penggila judi bisa dibilang. Iya. Setelah dia masuk, terjadilah macam-macam pertarungan judi-judi gitu. Pokoknya gitulah. Inti ceritanya kayak gitu. Nah, jadi pemeran utama kita itu Jabami Yumeko ya kalau nggak salah nama perannya. Jabami Yumeko. Diperankan oleh Minami Hamabe yang merupakan ya aktor yang cukup bisa dibilang lumayan bagus karirnya, dan memerankan Jabami Yumeko-nya juga lumayan. Nah, kalau dicek dari website IMDb ya biasa gue nyebutnya, dia mendapatkan rating 6,3 nih. Mungkin dari ceritanya kita bisa nilai dulu ya. Menurut lo gimana nih ceritanya? Kalau menurut gue sih ceritanya mungkin fresh. Sebenarnya masih fresh banget, kayak baru aja dibawain. Konsep judi di dalam sekolah itu ya kayak benar-benar baru sih. Sebenarnya dalam pertarungan seperti itu udah banyak banget konsep yang seperti itu. Kayak misalnya kita ngambil kayak Battle Royale yang ada di Jepang, di mana siswi SMA itu bertarung demi mendapatkan satu kemenangan atau satu kepuasan gitu. Dan konsep ini lagi dipakai dalam menggunakan konsep seperti judi gitu. Yang dimana sama kasusnya, yaitu untuk mendapatkan tahta yang paling tinggi di sekolah. Seperti itu sih kalau dari tanggapan aku. Jadi mungkin ini konsepnya udah lama, cuman ceritanya dibuat lebih fresh lagi agar penonton di Jepang itu nggak merasa bosan sih menurut aku. Iya. Seperti itu. Kalau boleh ngasih rating buat ceritanya sendiri berapa dari 1 sampai 10? Kalau dari cerita ya, versi live action ini kalau gue sama sih, sekitar 6, cuman gue berani ngasih 7 karena emang dia versi live action, jadi benar-benar dari cerita itu lebih
ke expose-nya tuh lebih dapat gitu daripada kita cuma lihat di anime ataupun serial manganya. Oke. Gua juga mungkin akan sama ya ngasih nilai 7 dan mungkin pendapatnya juga hampir sama. Cerita yang benar-benar fresh tapi dengan apa ya yang mainstream gitu plotnya sama-sama untuk meraih gitu. Setelah ke cerita mungkin kita akan bahas ke case-nya. Tadi mungkin sudah sedikit itu. Pertama dari main karakternya itu tuh ada Yumeko Jabami yang diperankan oleh Minami Hamabe. Jadi kalau kita buka profilnya ya, Minami Hamabe itu aktor yang masih cukup muda, kelahiran tahun 2000. Dan sebelumnya udah pernah main Sensei Kunsu, terus udah pernah main di Tonari no Kaikutsukun. Jadi cukup terkenal lah. Menurut lu gimana nih main karakter kita actingnya? Actingnya di sini cocok lah ya, stabil gitu, bagus banget peraninnya. Terus lagi dapetin si konsep Jabami Yumeko yang imut di luar, terus tiba-tiba bisa jadi dark ketika main judi itu dia dapat banget konsepnya. Dan itu jadi benar-benar dia itu nunjukin bahwa dia adalah the main karakter tersebut seperti itu sih. Kalau menurut gua sih ya kekurangannya dari ekspresi wajahnya. Kalau dibandingin sama animenya mungkin jauh, tapi untuk live action reaksinya cukup bagus lah bisa dibilangnya. Itu karena jadi sebenarnya itu kalau kita mau samakan dengan animenya untuk ekspresi itu emang agak susah ya. Ini udah lama sih dari film live action seperti Tokyo Ghoul atau film pokoknya semua versi live action yang difilmkan itu pasti mempunyai banyak kekurangannya. Salah satu ya ini juga terjadi di karakter Kakegurui itu sendiri. Tapi sebenarnya dalam Kakegurui ini dia udah berusaha banget. Mungkin ini mereka masih dibawahi sama pihak Netflix kalau nggak salah ya. Jadi terus dan artisnya juga masih muda gitu, udah bagus segitu menurut gue sih. Udah bisa dapet lah lumayan ke kayak sifat yang tadi dibilang kayak imut di luar tapi sebenarnya di dalamnya jahat. Kayak gitulah. Kalau gue boleh kasih rating ya buat karakter utamanya gue kasih 8 deh. Lu berapa nih? Kalau aku sih belum bisa ngasih tinggi, ya rata-rata film live action lah ya 7,6 atau 5 maybe. Paling mentok 6 lah, 7,6. Terus kita di sini nggak akan bahas semua ya, kita bahas yang yang menonjolnya saja, case-nya. Terus dan kita nggak akan nilai satu-satu, beda sama main karakter itu kita pisahin, kita bahas aja. Terus kedua ini ada support role yang bisa dibilang terbalik, jadi misalnya kita ngambil Kamen Rider deh, misalnya kan ada karakter utamanya laki-laki, terus ada heroinnya perempuan. Kalau ini terbalik kan, karakter utamanya laki-laki, karakter utamanya perempuan dan support role-nya laki-laki. Ini diperankan sama Mahiro Takasugi, yaitu dengan perannya sebagai Ryota Suzui. Dan ini aktornya terkenal dalam main Kamen Rider Gaim sebagai Michi. Tahu. Michi Yugen. Sangat terlihat sekali perbedaan saat main Gaim sama saat main Kakegurui, perannya benar-benar beda. Kalau Gaim kan Michi perannya kayak kayak sinis gitu. Polos tapi, di awal, sinis di akhir. Iya. Kalau di sini perannya dia kayak orang yang cupu gitu, nggak ngerti apa-apa. Cuman bisa gampang akrab gitu. Menurut gua juga dia ini aktornya nice juga lah bisa dibilang. Aktornya cukup bagus dan memerankan Suzui-nya juga kurang sih, tapi dapatlah sedikit-sedikit di beberapa momen. Tapi nggak semua dia berhasil nguasain perannya gitu. Terus ada juga Aoi Morikawa dengan peran Mary Saotome. Oh ya itu, maaf. Dan menurut gue ini yang paling dapat perannya, yang paling kerasa, dia nice banget lah. Si Aoi Morikawa ini juga terkenal gara-gara dia pernah mainin kalau nggak salah
Prison School live action tahun 2015. Dia naik gara-gara film itu. Terus kita bahas ke villainnya lah, bisa dibilang antagonisnya. Antagonisnya ada Taishi Nakagawa yang memerankan Kaede Mayunda, ya kan kalau nggak salah. Kaede Mayunda. Nah itu dia itu antagonisnya. Terus ada juga Yurika Nakamura sebagai Sayaka Igarashi. Terus ada Natsume Mito sebagai Runa Yomozuki, dan ada Ruka Matsuda yang memerankan Poppy ya sebagai Itsuki Sumeragi. Terus kalau di Kakegurui season pertama tuh kan endingnya ngelawan si Midari Ikishima ya, yang adu tembak itu. Oh iya. Dan itu case-nya Kianagi yang pernah memerankan Zuo Shark itu di serial Zuo-ja. Oh iya. Jadi kalau dari case-case-nya bisa terbilang mereka semua masih anak-anak muda. Atau masih anak-anak muda gitu. Iya. Karena konsepnya di SMA. Itu muda. Mereka yang muda-muda. Iya. Ya segitu untuk live action bisa ya live action gitu namanya juga. Pasti susah kalau mau ngebawa jokes dari anime ke dunia nyata, itu pasti susah. Iya, pasti. Oke, terus musik Pak bisa dibahas mungkin. Kalau musik ya, sebenarnya musiknya apa? Ya? Kalau aku sendiri sih musik di film live actionnya itu sendiri itu masih kurang berkesan aja sih. Cuman emang pas waktu jerit aja sih kayak ini pasti ini film Kakegurui ini kalau orang-orang pada mungkin awalnya aja sih intronya yang mengingatkan. Cuman pas kesananya kayak udah nggak berkesan aja gitu, biasa aja gitu. Terus apa lagi? Karena ini review singkat ya, dan nanti movie-nya mau keluar atau sudah keluar? Kalau di Jepang sendiri sudah keluar, cuman kalau di Indonesia itu belum ada sih yang mau mendistribusikan. Biasanya sih kemarin cari-cari info. Halo ya 6 bulan, biasanya 6 bulan setelah penayangan di sana baru ada yang ngedistribusi. Ya biasanya sih. Tapi itu ilegal. Ya. Kalau kemarin tuh sempat tanya sama biasa orang yang mendistributorkan film dari luar, terutama Jepang itu Fit Picture, belum ada konfirmasi tambahan resmi juga, belum ada konfirmasi kalau misalnya Kakegurui ini akan dibawakan ke Indonesia seperti itu. Fit Picture tuh seperti itu. Terakhir katanya mau bawa Zio Over Quasar ya? Ya, Zio Over Quasar itu sempat dirumorkan, cuman dari Fit Picture juga belum dapat konfirmasi resmi ya. Sebenarnya udah ditulis di coming soon-nya, cuma dihapus lagi sama pihak Fit Picture-nya. Ya, seperti itulah. Oke, mungkin segitu saja ya review singkat kali ini. Terima kasih Bang Aus sudah menemani podcast kali ini. Ya, siap. Berjumpa di episode berikutnya.